Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan banyak keanekaragaman budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Lantas, sudahkah kita yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia mengenal adanya kebudayaan tersebut? Dan untuk kita yang beragama Islam, sudahkah memahami bahwa Islam dan kebudayaan di Indonesia melahirkan suatu akulturasi dari itu yang kemudian membentuk hal yang baru? Saya yakin pasti teman-teman semua belum sepenuhnya tahu dengan hal tersebut. Maka dari itu, Mata A2 hadir sebagai solusi untuk menjelaskan itu semua bersama ahlinya. Makanya jangan kemana-mana, terus bersama saya Rizka di Mata A2, mengupas kebudayaan Islam Indonesia tanpa batas. Baik, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sepertinya sudah nggak sabar buat ditanya soal kebudayaan Islam di Batak. Sebelum itu boleh dong kenalan dulu sama penonton kita biar lebih kenal dan lebih akrab. Perkenalkan saya Inayatul Naimah, biasa dipanggil Nina. Saya Indah Nafiati Zulfa, biasa dipanggil Nafa. Dan saya Izatul Laili, biasa dipanggil Laili. Halo Kak Nina, Kak Nafa, dan Kak Laili, terima kasih banyak udah mau nyempetin waktunya untuk main ke studio Mata A2. Sama-sama Kak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Islam di Batak. Awal mula masuknya Islam di Batak ini seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan sekalian untuk perkembangannya. Agama asli Batak adalah Parmalin dan kepercayaan animisme. Sebagaimana seluruh wilayah Asia Tenggara lainnya yang banyak menganut agama Kristen, orang Batak pun juga banyak menganut agama Kristen. Terus gelombang pertama Islamisasi yang ada di Batak itu terjadi pada tahun 1816 Masehi dan erat kaitannya dengan Perang Paderi pada awal abad ke-19. Yaitu bermula dari ulama dari Yaman, mereka masuk ke Sumatera Utara melalui Pelabuhan Barus. Mereka tidak hanya ingin melawan suku Batak dan Belanda saja, akan tetapi mereka ingin menyebarluaskan Islam. Mereka memasuki Mandailing melalui perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di sana mereka melakukan invasi dan islamisasi kepada suku Batak. Nah, teori lain juga mengatakan bahwa Islam masuk di Batak ini melalui pedagang dari Timur Tengah, di mana mereka semua beragama Islam. Dan mereka memperjualkan dagangannya di daerah Barus dan sekitarnya, dan sehingga mereka tuh tinggal dan hidup di daerah Barus. Mereka juga melakukan perkawinan dengan masyarakat Batak di Barus itu dengan cara damai pastinya, sehingga mereka memiliki pengaruh besar di dalam masyarakat Batak dan juga dalam pemerintahan mereka juga memiliki pengaruh yang besar. Dengan demikian, maka lama-kelamaan masyarakat Barus dan sekitarnya ini menganut agama Islam. Dan for your information, sampai sekarang masih ada suku Parmalim seperti itu. Wah, jadi seperti itu ya Kak. Lalu bagaimana sih adat istiadat yang ada di Batak ini? Yang pertama ada namanya Mangupa-Ngupa. Mangupa-Ngupa ini adalah adat istiadat berupa ungkapan doa dan nasihat dari para sesepuh dan orang tua di Batak situ yang dilakukan pada momen-momen tertentu seperti pernikahan, kelahiran anak, atau sebuah prestasi dan juga pulang pergi dari kampung halaman. Terus Mangupa-Ngupa ini ada dua versi, yaitu versi Batak Toba dan versi Batak Mandailing. Ada juga Marbeke-beke. Adat istiadat ini biasa dilakukan oleh suku Batak ketika pernikahan. Jadi ketika ada suatu pasangan menikah, tetangganya itu langsung punya responsibility buat meminjamkan uang agar sang pasangan tadi bisa memberikan mahar kepada sang perempuan tadi.
Nah, kemudian ada juga yang dinamakan Panaik Bungkulan. Panaik Bungkulan adalah upacara yang dilakukan ketika akan memasang hubungan rumah. Nah, upacara ini melibatkan banyak orang, di mana sebelum melakukan memasang hubungan rumah itu dilakukan musyawarah dalihan natolu. Adapun yang dinamakan dalihan natolu adalah sistem yang mengatur norma masyarakat di Batak, seperti itu. Nah, di akhir musyawarah dalihan natolu, para kerabat yang akan menaikkan hubungan rumah itu mengucapkan bismillah, lalu diikuti dengan horas horas horas, kemudian hubungan rumah dinaikkan secara bersama-sama. Nah, dalam upacara Panaik Bungkulan ini terdapat sesajian, di mana setiap sesajian itu memiliki makna. Oke Kak, lalu bagaimana sih pakaian adat yang ada di daerah Batak ini? Pakaian adat di Batak itu setiap daerah berbeda-beda, tetapi mempunyai ciri khas yaitu menggunakan kain ulos. Kain ulos ini adalah kain yang terbuat dari sutra yang ditenun oleh masyarakat Batak sendiri menggunakan peralatan sederhana. Seperti itu, Kak. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke bagian analisis corak budaya Islam Batak. Kalau kita mengacu pada teori manifestasi kebudayaan yang merupakan karya dari Geert Hofstede, menurut narasumber nih, apa aja sih simbol yang ada di corak kebudayaan Islam Batak? Yang pertama ada tikar lapis. Jadi pada pesta pernikahan yang ada di Batak itu, khususnya di Tapanuli Selatan, itu tempat duduk pengantinnya disebut tikar lapis. Tikar lapis ini disulam dengan benang emas, terus mempunyai tingkatan dari tingkat 1 sampai 7, tergantung pada kondisi sosialnya pada masyarakat Batak. Jadi simbol selanjutnya adalah bisa kita lihat pada acara pernikahan suku Batak. Pada suku Batak ini ketika acara pernikahan mereka menyajikan makanan-makanan yang memiliki arti. Yang pertama seperti ada santan mapurgoi-purgoi. Di sini memiliki arti bahwa setiap rumah tangga memiliki cobaan, maka bagi pasangan rumah tangga tadi diharuskan untuk sabar. Dan yang kedua ada ita. Makanan ini memiliki arti bahwa kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada perintah Tuhan, yang mana seperti genggaman tangan yang kuat sehingga memberikan bekas seperti ita. Yang kedua adalah sau sagun. Sau sagun ini memiliki arti bahwa kita hidup tidak semuanya seperti yang kita inginkan, pasti ada cobaannya, maka kita disuruh untuk bersabar. Seperti itu. Ya, kemudian simbol yang berikutnya adalah ketika sesajen di Panaik Bungkulan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi dalam upacara Panaik Bungkulan terdapat 4 sajian. Yang pertama ada pisang sitabar atau pisang kepok, di mana ini memiliki makna bahwa semoga pengharapan penghuni rumah ini memiliki keturunan yang soleh salehah. Kemudian yang kedua ada gula enau atau ya gula enau yang bermakna manis, di mana pengharapan pemilik rumah ini memiliki rumah tangga yang manis layaknya gula enau. Kemudian ada tebu lengkap dengan dedaunya yang bermakna pemilik rumah ini dapat menyenangkan dan erat dengan kerabat-kerabatnya. Dan yang keempat ada tunas kelapa yang bermakna pengharapan pemilik rumah itu senantiasa menebar kebaikan dan juga dapat bermanfaat berguna bagi banyak orang. Nah, setelah diketahui simbol dari corak budaya Islam Batak, lantas siapa saja sih tokoh yang ada di balik itu semua? Jadi salah satu tokoh terkenal dalam proses islamisasi di suku Batak ini adalah Tuanku Rau. Tuanku Rau ini adalah salah satu panglima besar dalam Perang Padari. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Perang Padari erat kaitannya dengan proses islamisasi di suku Batak. Nah, Tuanku Rau ini juga merupakan ulama yang berhasil berjaya dalam mengislamisasikan orang-orang Rau dan juga sekitarnya. Pada masa remaja Tuanku Rau ini, beliau pernah belajar di surau dan menyelesaikan ilmu fikih al-Islam dan sampai mendapatkan nilai Thayyib Jiddan sehingga beliau bergelar Faqih Muhammad. Seperti itu, Kak. Nah, jadi teman-teman di rumah pasti ada yang baru dengar dong tokoh yang disebutin kakak-kakak ini tadi. Untuk selanjutnya,
ritual atau acara keagamaan apa aja sih yang ada di daerah Batak ini? Bisa dong dijelaskan? Jadi salah satu ritual di suku Batak adalah ada si Pahalima. Si Pahalima ini biasa dilakukan oleh umat Parmalin. Umat Parmalin ini melakukan si Pahalima ini setiap bulan kelima dalam kalender suku Batak, atau jika bertepatan dengan kalender Masehi pada bulan Juli. Seperti itu. Nah, dalam si Pahalima ini merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki, kesehatan, keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan saat si Pahalima ini disediakan 1 ekor kerbau jantan yang akan disembelih sebagai persembahan dengan diiringi tarian tortor dan juga musik khas Batak, yakni irama gondang sebangunan. Nah, pada adat istiadat ini ratusan orang itu berkumpul pada satu tempat, tidak hanya dari suku Permalin saja tapi dari suku-suku yang lainnya. Pada adat istiadat ini ratusan orang berkumpul pada suatu tempat dan tidak mengenal usia. Jadi dari usia muda hingga tua boleh ikut dalam adat istiadat ini. Yang para wanitanya itu memakai kebaya dan ulos, sedangkan para lelaki memakai jas, kemeja, bersarung dan berselempang ulos. Oke, ini yang terakhir. Nilai yang terdapat di balik simbol dan ritual keagamaan yang ada di daerah Batak ini kira-kira apa aja ya? Jadi kita dapat mengambil beberapa nilai. Yang pertama kita bisa mengambil nilai yaitu rasa syukur. Seperti apabila kita telah memiliki rezeki yang melimpah, kita mengungkapkannya dengan rasa syukur dengan adanya syukuran. Dari syukuran tadi kita mengambil nilai lagi berupa eratnya tali persaudaraan. Karena di syukuran tadi kita semua berkumpul dalam satu majelis. Dan pastinya dengan apa yang telah mereka lakukan itu dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata nilai yang terkandung di balik simbol dan ritual keagamaan itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya Kak. Ada pesan moral yang tersirat juga di dalamnya. Nah, bagaimana nih teman-teman di rumah? Pasti sudah pada tahu kan mengenai Islam, budaya lokal di daerah Batak yang sudah dibahas tuntas oleh Kak Nina, Kak Nafa, dan juga Kak Laili. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Nina, Kak Nafa, dan Kak Laili yang telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung di studio kami dan juga mau untuk bertukar cerita dan informasi mengenai Islam budaya lokal di daerah Batak. Terima kasih kembali Kak. Ya, makasih juga buat Kak Rizka yang sudah memberikan waktunya untuk kami menyampaikan ilmu lah yang semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin, amin. Nah, di episode berikutnya kita bahas soal apa ya teman-teman? Penasaran? Terus tantengin kita ya di Mata A2. Mengupas kebudayaan Islam Indonesia tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.